soalnya dia mau apa? Dikembangbiakan. Oh, lagi dikawinin ikannya. Ya. Look at the kid from school. He's teaching mamas and papas how to be a little cool. He's changing fashion the way he dress. Attracted to old and the hood is made of money for the kid with the will to funky dances in secret. He's a part-time punk. She's getting on. Nah, pemirsa, ini dia nih yang namanya ikan diskas. Saat ini ikannya sedang ditangkap karena memang nanti harus di-packing dan kemudian dikirim. Dan kalau pemirsa lihat nih, packingnya di sini juga agak berbeda, agak spesial karena harus di-double plastiknya. Karena ternyata ikan diskas ini siripnya cukup tajam. Jadi kalau tidak di-double nanti kantongnya bisa robek saat pengiriman. Kita lihat lagi Mbak ya, nangkep ya, jago banget. Ikan-ikan cantik ini namanya ikan diskas atau bahasa latinnya Symphisodon discus. Mungkin sebagian besar para pehobi atau pecinta ikan hias sudah nggak asing dengan ikan ini ya. Ikan ini nih pertama kali ditemukan di perairan Amazon. Sekarang ikan yang terkenal manja ini sudah bisa ditemukan di berbagai penjuru dunia, terutama di negara tropis termasuk Indonesia. Halo. Halo Mas, apa kabar? Baik. Dengan Mas siapa nih? Dengan Dimas. Mas Dimas, aku Melisa nih Mas Dimas. Waduh, pemilik ikan diskas di semua di sini Iya. ya. Ini jenisnya ada apa aja sih Mas Dimas? Di Kayaknya sini banyak kalau banget kita ya. punya sekarang ada pigeon biasanya. Terus ada Marlboro juga, ada golden di sana. Dan sama red turquoise sama king cobra snake biasanya. King Cobra. Ini jumlahnya ada berapa nih Mas Dimas? Jumlah akuarium, Jumlah jenisnya? jumlah jenisnya ada banyak, ada 30 sampai 50, tapi yang kita punya paling cuma 10 sampai 15 tipe. 10 sampai 15 Iya. tipe. Itu namanya karena dari jenis warnanya atau dari mananya tuh? Biasanya itu nama ada dari jenis warna, dari coraknya juga. Bisa juga dari genetiknya dia, beda-beda jadinya. Oke, tapi tadi warna-warni ada yang Iya. biru, ada yang merah. Tapi namanya memang sesuai sama Sesuai tadi ya? dengan fisiknya. Dengan biasanya. fisiknya, oke. Ini biasanya kalau yang beli ikan-ikan diskas ini biasanya diekspor atau dibeli keluar kota atau gimana sih? Biasanya itu kalau di saya kebanyakan pelanggan yang hobi mereka di aquascape, biasa mereka beli. Tetapi juga biasanya ada banyak eksportir yang saya kirim, biasanya ke eksportir juga banyak biasanya. Biasanya harganya berapa sih satuannya nih, Mas Dimas? Kalau ikan diskas ini range-nya itu besar ya, jadi bisa 100 sampai 500 biasanya. 100 sampai 500 ribu. Wah, besar juga ya ternyata Iya. ya. Boleh saya diajak lihat-lihat ikannya Boleh, ya? yuk. Yang mana nih? Yang bagus nih. Nah, kalau ini dia tipe pigeon. Peminat ikan diskas ini terbilang cukup banyak. Bentuknya yang cantik, beragam warna dan corak membuat banyak orang terpesona. Ada jenis pigeon, red Marlboro, blue diamond, leopard snakeskin, albion, dan sun merah. Oh iya, ikan diskas ini Queen of Aquarium loh. Masa sih? Nggak percaya? Mas Dimas, ini ikannya bentuknya agak kayak gepeng gitu ya Iya, sebenarnya? jadi ikan diskas ini, nama diskasnya itu berasal dari kondisi badan dia sendiri. Jadi badannya itu gepeng seperti disk. Kalau kita berdiriin kan dia seperti ikan diskas. Nah, berasal dari situ namanya. Oh, karena
karena bentuknya seperti disk, Iya. itu makanya jadi namanya ikan diskas. Diskas, benar. Oke. Tapi biasanya kalau yang ikan-ikan yang paling diminati itu jenis yang mana nih, Mas? Kalau di Indonesia khususnya di Jakarta biasanya ikan-ikan yang diminati itu ikan yang berwarna atau ikan yang batik. Seperti Batik misalnya atau yang berwarna. ya seperti misalnya red melon, Marlboro, pigeon. Kenapa tuh biasanya yang lebih berwarna lebih diminati? Mungkin karena di Indonesia itu mayoritas mereka banyak yang bermain di aquascape gitu. Jadi mereka membutuhkan ikan-ikan yang warnanya cerah terang gitu. Karena kalau lebih pudar dia nggak Nggak kelihatan kelihatan, warnanya benar, ya. iya. Tapi warna-warna tersebut tuh emang dari ikannya sendiri apa bisa dibikin tuh? Kalau warna itu biasanya ada yang dari natural, memang nggak diwarnain. Ada juga yang mereka memang ikannya berwarna karena kita color. Di color? Iya. Jadi ikannya dicat air gitu apa gimana tuh? Dikasih obat pewarna di dalam makanan ikannya. Oh, jadi di pakan ikannya dimasukin pewarna? Benar. Nggak mati tuh ikannya? Enggak. Wah, jadi kalau di sini biasanya makanannya dibeli atau dibikin sendiri tuh, Mas? Kalau kita biasanya khusus ikan yang mau kita color, biasanya makanannya kita racik sendiri. Bikin sendiri di sini? Iya. Di sini bisa lihat juga cara bikinnya? Waduh, nanti kita bisa lihat ya cara bikinnya ya. Wah, ternyata pemirsa ikan diskas ini bisa diwarnain sesuai dengan selera kita nih. Kalau saya sukanya warna orange, bisa saya warnain tuh merah campur kuning atau sesuai dengan keinginan saya. Nanti kita warnain sesuai keinginan saya, boleh ya? Yuk kita lihat ya. Nah, ini lagi dibuat makanan untuk mewarnai ikan diskas sesuai keinginan kita. Bahan utamanya jantung sapi dan obat untuk mewarnai sesuai warna yang kita inginkan. Jantung sapi ini harus dibersihin dulu ya dari lemak-lemak biar higienis dan gak mengganggu pencernaan ikan. Ya, nah ini dia nih makanan untuk si ikan diskas. Makanannya agak berbeda karena ini adalah jantung sapi. Jadi bukan dipakai hati atau cacing, tapi jantung karena ini memang yang paling bersih di antara organ-organ yang lainnya. Tapi untuk makanan ini sebelum nanti dia langsung dikasih makan ke ikannya, ini harus diberi warna terlebih dahulu dan dibekukan. Wah, menarik sekali ya ternyata ya. Kita lihat lagi prosesnya. Setelah buat makanan ikan, sekarang kita coba ngasih makanan ikannya yuk. Ternyata ikannya pada lapar tuh. Ikan-ikan ini cukup diberi makan sedikit aja ya, soalnya jantung sapi ini bikin ikan cepat kenyang. Mas, ini selain karena jantungnya bersih, kenapa sih dia dipakai jadi makanan ikan diskas? Ini juga bisa cepat mempergemuk ikan, jadi ikan cenderung lebih tebal daripada memakai cacing sutra atau cacing beku. Oh, jadi selain jantung suka dikasih cacing juga, cuma Iya. kalau jantung nih bisa bikin lebih gemuk gitu Lebih ya. gemuk, iya. Oh, Lebih gemuk. wah, berguna banget tuh ternyata si jantung Iya. ya. Terus kalau yang ini ikannya dipasang-pasangin tuh kenapa tuh, Mas? Ini soalnya dia mau apa? Dikembangbiakan. Oh, lagi dikawinin Dikawinin, ikannya. iya. Jadi Jadi- yang jantan sama yang betina ditaruh di satu akuarium. Iya. Oke, bedainnya gimana sih, Mas, yang jantan sama yang betina? Kalau jantan biasanya, kalau betinanya cenderung kelaminnya lebih menonjol dan lebih terlihat. Iya. Yang betina lebih menonjol kelaminnya. Kalau yang jantan Kalau jantan lebih genit. kecil. Iya, iya. lebih kecil ya. Oke, jadi mereka dipasangin berdua satu Iya, dipasangin. akuarium. Berapa lama nih, Mas? Mas berapa ya tergantung. Tergantung kapan kawinnya terserah Iya, dia ya. iya. Biasanya kalau itu udah masang kita pilih dulu. Oh, kapan siapa yang mau kawin Iya, bisa iya, dipasangin kita di satu pasangin. akuarium. Oke. Wah, yang ini ya. Mau kasih makan lagi boleh nih, Mas ya? Boleh, boleh. Yang mana nih, Mas, yang boleh? Yang bawah. Setelah telur-telur ikan diskas ini berusia 3 hari, biasanya udah ketahuan nih si telur berhasil atau enggak. Nah, kalau berhasil, dia bakal jadi larva, kemudian terbang jadi frame. Tuh, masih kecil-kecil banget dan masih nempel di pipa, tapi udah mulai gerak-gerak tuh.
dikawinkan itu, nanti dia akan berubah menjadi telur, lalu menjadi yang namanya burayak atau larva. Nah, setelah 3 atau 4 hari itu baru diketahui nih apakah si burayak ini bisa jadi ikan atau tidak. Wah, lama juga ternyata ya. Setelah nanti jadi burayak ini, terus diapain nih, Mas? Biasanya dia gendong, nempel di badan-badan indukannya. Hah, jadi digendong sama Digendong, ibunya? iya. Bisa nempel sama ikannya? Bisa. Wah, bisa dilihat nggak? Bisa di dalam. Wah, saya pengen lihat juga tuh. Yuk, lihat yuk. Ini aku bawa aja ya. Frey atau bayi-bayi ikan diskas biasanya digendong induknya dari usia 8 sampai 24 hari. Frey ini bisa berjumlah puluhan hingga ratusan yang akan ngerubungin dan ikutin indukannya. Wah, lucu ya? Mas ini lagi dirubungin sama burayak-burayak ini yang namanya digendong nih Iya, ya? itu namanya digendong. Biasanya kenapa sih dia harus nempel-nempel sama yang gedenya itu? Itu kan makanan pokoknya apa? Lendirnya induknya. Sama kayak orang menyusui gitu. Oh, kayak bayi harus Bayi harus menyusui sama menyusui. Iya, ibunya. Kalau ini ibunya. dia makan lendirnya itu Lendirnya, supaya bertahan iya. hidup ya. Oh, lucu banget ya. Tapi ini harus yang betina atau yang dua-duanya bisa? nih? Dua-duanya bisa. Jantan juga bisa Jantan juga ditempelin, digendong, oh gitu. Tapi ini harus sama ibunya langsung apa gimana nih? Ya kadang juga ada yang nggak mau gendong juga sih, Mbak. Oh gitu. Iya. Terus gimana dong kalau nggak mau Itu digendong? biasanya kita ambil telurnya pakai sistem babysitter. Kita kasih ke indukan lain yang bisa gendong. Waduh, keren banget nih ikannya. Iya. Jadi ada babysitter Ada buat babysitter. si burayak-burayak Burayak, ini. iya. Oh gitu Mas, wah keren banget ya ternyata ya. Bukan cuma orang aja yang bisa pakai jasa babysitter, tapi juga ada jasa ikan untuk jadi babysitternya ikan diskas. Waduh, kita bisa kalah nih ya ternyata orang-orang nih ikan aja punya babysitter tuh ya. Wah, menarik juga ya budidaya ikan diskas. Jadi penasaran nih sama budidaya ini, gimana caranya ya? Setelah anakan ikan diskas digendong induknya selama 2 minggu, mereka akan dipindahkan ke akuarium lain sekitar 2 bulan. Kalau yang ini usianya masih sekitar 1 bulan. Nah, yang agak besar ini usianya sekitar 1,5 bulan. Nah, kalau yang agak besar ini nih usianya sudah sekitar 2 bulan. Setelah usia 3 bulan, biasanya ikan diskas siap untuk dijual ke pasaran. Halo lagi Mas Dimas, wah lagi ngecekin ikan-ikan ya? Iya. Wah yang ini ikan umur berapa nih Mas Dimas? Yang ini umurnya kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Wah udah lumayan gede nih ya. Iya. Tadi aku lihat tuh yang masih bayi, yang masih kecil-kecil. Burayak ya. Masih burayak, iya bener. Wah aku pengen lihat yang lain nih. Boleh Boleh. ya? Diajak lihat-lihat ya. Wah Mas Dimas ini ikannya ada banyak banget gini. Dulu awal usahanya gimana nih Mas? Kalau awal usaha sih pasti semua berawal dari hobi ya. Nah dari hobi baru berpikir gimana caranya biar supaya saya punya ikan lebih banyak daripada yang saya punya saat itu. Nah dari situ baru coba deh breeding. Nah habis breeding ketemu komunitas-komunitas ikan juga. Nah dari situ juga banyak yang dukung ekspornya pada dukung yuk kita rame-rame breeding. Nah jadilah terbentuk seperti ini. Oh, berarti dia piara sendiri. Dan terus banyak dicoba- yang dukung juga. Banyak yang dukung. Iya. Tadinya cobain breeding sendiri ternyata banyak ikannya gitu. Iya. Wah,